Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ya, kali ini kita kembali lagi dalam materi kita untuk minggu lalu. Sebelumnya yang saya memberi tugas yaitu bagaimana tentang kita menulis puisi. Jadi, puisi itu adalah sebuah karya tertulis di mana karya tertulis itu merupakan suatu inspirasi dari seseorang melalui penyataan sebuah karya tulis, dan orang yang menciptakan puisi disebut juga penyair. Nah, berikut saya akan memberitahu apa saja alat-alat yang dipersiapkan untuk kita menulis puisi. Jadi yang pertama tentu kita membutuhkan sebuah pemikiran yang tenang. Lalu kita membutuhkan alat tulis macam pulpen atau pensil. Yang kedua, buku tulis atau buku catatan. Dan yang terakhir, jangan lupa kita menyediakan air minum untuk pemikiran kita bisa terbuka, wawasan kita dalam menulis puisi. Nah, jadi nanti saya akan memberi penjelasan melalui video ulasan bagaimana cara menulis puisi dan apa itu puisi. Mari kita saksikan video berikut ini. Secara etimologis, kata puisi berasal dari bahasa Yunani yang artinya penciptaan. Dalam bahasa Yunani sendiri, berarti orang yang menciptakan puisi melalui imajinasi. Penyair memilih kata-kata yang tepat dan disusun secara baik, seimbang, simetris antara satu unsur dengan unsur lainnya. Unsur puisi meliputi tema, nada, rasa, amanat, diksi, imaji, bahasa figuratif, kata konkret, serta ritme dan rima. Menulis puisi mengharuskanmu memperhatikan keadaan baik di dalam pikiranmu maupun di sekitarmu, sehingga kamu bisa menulis puisi tentang tema apapun. Berpuisi bertujuan agar kamu berpikir kreatif dan mengeluarkan ide-ide baru dan puitis, tentunya dengan mencari inspirasi serta dengan pendekatan yang tepat. Tips cara menulis puisi. Puisi dapat dimulai dari penggalan bait, 1 atau 2 baris dengan gambaran yang ada di benakmu. Kamu bisa mencari inspirasi dengan berlatih menulis dan memperhatikan lingkungan atau keadaan di sekitar. Tips kedua, mendapatkan inspirasi dari lingkungan sekitar dan orang-orang yang ada di dekatmu, atau bisa juga dengan menonton film, mendengarkan musik, bahkan juga dengan berjalan-jalan keluar, sehingga kamu dapat menentukan tema puisi apa yang sesuai dengan keinginanmu. Tips ketiga, dengan cara membaca tentu saja memberikan banyak ide, dari mulai membaca novel cerita, koran, dan juga lirik lagu. Layaknya membaca puisi, cobalah berkreasi dengan ide yang kamu bayangkan. Bacalah contoh puisi yang sudah ada untuk membantu kamu mendapatkan ide gambaran dari karya orang lain. Lakukanlah pemisahan kata-kata yang dianggap kurang penting. Setelah itu ambil kata-kata yang mengandung makna puisi lebih mendalam. Ya, terkait video tadi yang telah kalian saksikan, di mana sedikit penjelasan tentang pengertian puisi dan bagaimana cara menulis puisi. Jadi mungkin sudah saya rasa kalian cukup mengerti. Lalu sedikit saya menambahkan penjelasan tentang puisi. Jadi puisi itu mempunyai struktur berupa fisik puisi yang terdiri dari antara yang pertama perwajahan puisi atau tipografi, yang kedua ada imaji, yang ketiga ada diksi atau pemilihan kata, yang keempat itu ada gaya bahasa. Jadi gaya bahasa yang kita perankan dalam memerankan maksud tertentu dari puisi tersebut. Dan yang terakhir itu ada rima atau irama, jadi alunan bunyi dari syair puisi tersebut. Lalu yang selanjutnya, struktur puisi berupa batin yang terdiri dari yang pertama yaitu ada tema, nada, rasa, dan intonasi, di mana dari struktur tersebut kita boleh menyimpulkan bahwa setiap penjiwaan puisi yang boleh kita sampaikan mempunyai maksud dan makna tertentu.
Dan yang terakhir itu ada pembagian kategori dari puisi. Jadi puisi itu mempunyai dua kategori, yaitu pertama antara puisi lama dan puisi baru, di mana diantaranya yang termasuk dalam kategori puisi lama antara lain yaitu berupa mantra yang sering kita dengar pada zaman dahulu. Lalu selanjutnya ada pantun, pasti sudah kita kasih lagi terkait pantun. Yang ketiga itu syair, keempat gurindam, dan masih banyak yang lain-lainnya. Lalu yang termasuk dalam kategori puisi baru antara lain yaitu himne. Himne ini sering kita dengar biasanya dalam nyanyian pujian berupa adat atau istiadat, berupa mengenang jasa-jasa para leluhur atau yang kita agungkan. Lalu selanjutnya ada odi, yaitu tentang puisi cinta, dan romansa, yaitu dalam nuansa cinta. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, dan semoga kalian juga bisa menjadi penyair-penyair hebat dalam menulis puisi, supaya puisi kalian bisa termakna oleh sebuah buku yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih.